Pak Syam, bagaimana Sapuhi merespons 3 skenario penyelenggaraan haji yang disiapkan oleh pemerintah terkait dengan ketegangan di Timur Tengah? Ya, pada dasarnya kami tidak ingin mengharapkan adanya kejadian ini, tapi ini force major yang memang tidak bisa kita hindari. Dan antisipasi pemerintah bersama Komisi 8 DPR tentunya sudah sepantasnya melakukan hal-hal yang memang lebih awal. Dan ini kita appreciate bahwa sangat luar biasa. Namun memang sepertinya dari 3 mitigasi yang sudah disepakati ini perlu ada satu usulan baru atau usulan lama yang memang sebenarnya belum termasuki gitu ya. Yaitu adalah bahwa rute reguler yang selama ini sudah dilalui oleh beberapa airline yang direct seperti Garuda Indonesia, Saudi Airlines dan Lion Air itu melalui selatan Oman dan utaranya Yaman. Sehingga ini kalau seandainya bisa tetap dilakukan, alangkah baiknya. Oke, jadi maksud Bapak masih ada sebetulnya opsi lain di luar 3 opsi yang disediakan oleh pemerintah. Betul. Dan selama ini memang 3 maskapai yang direct flight tadi itu sudah melewati rute yang Bapak nilai cukup amankah, yang Oman dan Yaman tadi? Iya, karena pada dasarnya Oman dan Yaman tidak ikut serta perang di Teluk Hormuz dan tidak terkirim rudal oleh pemerintah Iran karena memang ya relatif mereka tidak punya pangkalan-pangkalan militer Amerika yang memang jadi target daripada pemerintah Iran. Oke, berarti sekarang yang ini baru minggu, sampai hari ini tuh baru minggu, kita memasuki minggu ketiga Pak ya dari bulan Maret. Sementara penyelenggaraan haji tahap pertama itu akan dimulai pada tanggal 22 April sekitar itu Pak ya. Betul. Jadi masih ada waktu sebetulnya. Kalau sampai sejauh ini dari Sapuhi menilai apakah sebetulnya kita masih aman saja, tidak ada sinyal-sinyal dari pemerintah untuk Sapuhi menyiapkan langkah yang lebih hati-hati? Apakah tidak ada sampai saat ini, Pak? Ya, kemungkinan untuk mereka yang masih membooking pesawat dengan direct flight, insya Allah masih aman. Karena dari pemerintahan Arab Saudi, kerajaan Arab Saudi tidak ada keinginan sama sekali untuk membatalkan ataupun mereschedule dari pelaksanaan umroh di akhir Ramadan dan Syawal nanti, bahkan di musim haji nanti juga. Tapi memang perlu diantisipasi. Betul. Bisa jadi bahwa tiba-tiba keberpihakan pemerintahan Arab Saudi berubah sehingga akhirnya pihak Iran melakukan intervensi lebih jauh dengan rudalnya, yaitu akan berakibat kepada kondisi di Arab Saudi sendiri. Namun sepengalaman saya, hampir 4 dekade ini untuk mengurus haji ini, sepertinya pemerintah Arab Saudi tidak ingin adanya pembatalan atau penundaan dari pelaksanaan haji khususnya. Kalau umroh oke lah, karena musimnya berkepanjangan setiap tahun. Tapi kalau haji kan hanya momen 1 kali dalam 1 tahun itu sendiri gitu ya. Sehingga ingin mempertahankan kondisi pelaksanaan haji itu tetap ada. Karena lingkungan dari pelaksanaan haji kan hanya Jeddah, Mekah, dan Madinah. Sehingga tidak perlu, bahkan Madinah itu hanya sekedar sunnah untuk kita berkunjung ke makam Rasulullah di Madinah. Tapi untuk ritual rukun haji itu semua ada di kota Mekah dan Jeddah, yang memang transportasi dan destinasi kedatangan para jemaah dari luar negeri ke Jeddah, baik laut maupun udara. Sehingga skop luas dari area ini tidak terlalu mempengaruhi dari besarnya pemerintahan atau kerajaan Arab Saudi yang ada di Jazirah Arab itu sendiri. Lalu ada opsi ketiga Pak, di mana pemerintah Arab Saudi yang tidak membuka penyelenggaraan ibadah haji, berarti otomatis kita tidak bisa memberangkatkan. Nah, opsi ketiga ini apakah menurut Bapak ada kemungkinan itu? Kalau sepengalaman Bapak ya, dengan melihat kondisi perangnya ini? seperti tidak. Tidak. Melihat kondisi perangnya sepertinya tidak. Karena tidak ada kaitan pemerintah Iran sendiri. Mereka kan walaupun berbeda pemahaman, mereka tetap umat Islam juga. Bahkan mungkin ingin juga mengirim para jemaah hajinya untuk ikut haji di tahun 2026. Dan keinginan itu bisa terwujud kalau seandainya kita tahu juga bahwa rakyat di Iran ini kan luar biasa militansinya untuk pada pemerintahan dan keagamaannya. Saya yakin insya Allah tidak akan sampai pemerintah Iran itu menyerang kerajaan Arab Saudi, kecuali memang seperti yang quote itu bahwa ada pertahanan atau ada militerisasi dari pemerintah Amerika pun Israel di dalam negara Arab Saudinya. Jadi masih harus dipantau lebih jauh ya Pak. Ya. Tapi apakah sudah ada jamaah-jamaah yang banyak bertanya Pak, bagaimana kepastian mereka berangkat atau tidak, dan bagaimana Sapuhi menjelaskannya? Ya, sampai saat ini di travel kami sendiri belum.
Namun memang bukan tidak ada tapi dengan penjelasan dari kami, dari para pemilik travel kepada para calon jemaah, agar menenangkan diri, jangan dulu mengambil tindakan apa-apa, karena kalau membatalkan di awal, mereka kena konsekuensi juga dari kami bahwa akan ada cancellation yang memang sudah kita bayarkan ke Arab Saudi, yang belum tentu kita juga bisa tarik, gitu. Karena memang betul-betul tahun ini adalah tahun yang memang percepatan pembayaran itu beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Hingga akhirnya kita membayar 100% itu sebelum pelaksanaan haji jauh-jauh hari, bahkan sejak Januari. Per tanggal 20 Januari itu kita sudah harus full membayar 100% semua stakeholder yang ada yang terkait dengan kebijaksanaan perhajian ini. Ya, akomodasi, transportasi, meals, dan segala macam, termasuk Arafah Mina. Dan sudah kita bayarkan semua. Lunas semua Pak itu? Belum pernah ada bilang kata, ini boleh di-refund, itu nggak ada di dalam aplikasi maupun pembicaraan oleh mereka. Karena kami juga ingin mempertahankan keberlangsungan daripada ibadah-ibadah pada jemaah haji kami juga. Pak, kalau dari pertanyaan saya ke Wamen Haji dan Umroh itu mengatakan kurang lebih mungkin 1 minggu sebelum keberangkatan tahap pertama ya, betul-betul deadline untuk memutuskan apakah kita jadi berangkat atau tidak, opsi mana yang kita ambil atau tidak. Tapi kalau dari Sapuhi melihatnya, paling telat kalaupun kita harus mengambil keputusan yang mendadak sekali dengan perkembangan terkini, itu kapan Pak? Untuk bisa menjelaskan juga, punya waktu untuk menjelaskan kepada jamaah. Sekali lagi, kalau kondisinya memang betul-betul mendaruratkan daerah Mekah dan Madinah. Kalau tidak terkait perang itu dengan kondisi aman di kota Jeddah, Mekah, dan Madinah, dan menunggu kebijaksanaan pemerintah Arab Saudi itu sendiri. Mau dibatalkan total atau memang eksklusif untuk Mekah, Madinah masih diperbolehkan. Kita tunggu sampai betul-betul mereka memutuskan. Dan apabila tidak ada keputusan, segala konsekuensi harus kita ambil. Karena jangan sampai kita mundur, di sana masih ada pelaksanaan. Ini yang menjadi rusak semua tatanan ekosistem di dalam haji dan umroh. Dan sejauh ini dari 3 opsi itu, opsi pertama yang paling ideal Pak? Ya. Saya masih yakin bahwa pemerintah Iran tidak akan menghancurkan Mekah dan Madinah. Karena sama-sama Islam kita. Baik kalau gitu. Pak Syam, kita sama-sama menunggu bagaimana nanti keputusan dari pemerintah. Mudah-mudahan semuanya itu yang terbaik buat para jemaah haji. Terima kasih Pak Syam. Terima kasih. Iran menyatakan Selat Hormuz tetap terbuka bagi pelayaran internasional, namun tidak bagi Amerika Serikat dan Israel. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan langkah ini bisa diambil jika tekanan militer terus berlanjut. Penutupan terbatas di jalur strategis ini tetap berisiko besar karena Selat Hormuz merupakan salah satu arteri utama perdagangan energi dunia. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak negara-negara anggota NATO ikut membantu mengamankan jalur pelayaran di kawasan tersebut. Jika konflik terus melebar, dampaknya bukan hanya pada ekonomi global dan harga energi, tetapi juga berpotensi mempengaruhi jalur penerbangan internasional, termasuk perjalanan ratusan ribu jamaah Indonesia yang akan berangkat menunaikan ibadah haji tahun ini. Can we wrap this war up this week? Yeah, sure. Will we? I don't think so, but it'll be soon. Won't be long. And we're going to have a much safer world when it's wrapped up. It'll be wrapped up soon. We're going to have a much safer world. Negara-negara Teluk melihat gitu bahwa Iran itu tidak seburuk yang selama ini diiklankan begitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.